Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah puji syukur kita kembali jumpa dalam program Prestasi bersama saya Aldila Farah Elmira. Nah pemirsa, di sore hari ini saya sudah bersama narasumber dari SMP Negeri 9 Surakarta yang belum lama ini meraih prestasi juara 1 Lomba Sehat tingkat Kota Surakarta tahun 2022. Nah, bagi pemirsa nanti yang ingin bergabung, bisa langsung menghubungi kami di line telepon 02716793000 atau bisa melalui line WhatsApp maupun SMS 08112553000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ini kabarnya Ibu, sehat? Alhamdulillah, sehat Ibu. Alhamdulillah. Nah, ini pemirsa, saya perkenalkan terlebih dahulu. Nah, di samping kiri saya ini ada Kepala SMP Negeri 9 Surakarta, Ibu Diah Pitaloka Handriani, SPD MPD, begitu ya Bu ya. Kemudian yang di sebelah kirinya ada Ibu Siti Marpiani, DSSPD, selaku tim UKS SMP Negeri 9 Surakarta. Nah ini mulai dari Bu Diah dulu ini. Bu Diah kabarnya sehat ya Ibu ya? Alhamdulillah, sehat. Nah ini sebetulnya kapan Ibu meraih juara 1 lomba tingkat Kota Surakarta Ibu, lomba sehat, sekolah sehat gitu ya? Sekolah sehat tingkat Kota Surakarta. Di tahun ini, tahun 2022, kita dapat meraih untuk juara 1 di tingkat kota. Setelah sekian lama tidak ada kompetisi, terakhir kita mendapatkan juara kedua di tahun 2018. Kemudian atas dukungan dan tim dari Ibu Marpiani, alhamdulillah mendapatkan peringkat 1. Ini prosesnya sudah lama atau baru-baru ini Bu? Sudah sangat lama. Jadi untuk sekolah sehat itu tidak instan, tetapi memang sudah merupakan program tahunan yang kita laksanakan sejak dulu kala. Jadi programnya itu berkesinambungan. Ya, berarti memang ada tahapan-tahapannya ya Bu ya, tidak langsung mendapatkan predikat juara 1 tentunya. Nah ini Bu, ketika bisa dinyatakan sebagai juara 1 sekolah sehat nih di tahun 2022 begitu ya Bu ya, ini bisa diceritakan ya Bu pada pemirsa bagaimana tahapan-tahapannya ini dalam mengikuti lomba sekolah sehat? Baik, berawal dari undangan Dinas Pendidikan bersama dengan tim pembina UKS Kota Surakarta, Bapak Hartoyo, itu kita ada undangan di Dinas terkait dengan persiapan perlombaan sekolah sehat. Kemudian setelah dikumpulkan kita diberikan wacana beberapa indikator terkait dengan instrumen-instrumen pencapaian sekolah sehat. Setelah itu, karena di masa pandemi, maka strategi dari Dinas Pendidikan itu mengawali dengan mengirimkan portofolio sekolah sehat beserta dengan video profil sekolah sehat. Itu langkah pertamanya. Jadi memang sudah ada contohnya dulu ya Bu ya sebelumnya ya, kriteria-kriteria apa saja yang harus dilalui begitu. Ya, berarti memang sudah ada dari undangan terlebih dahulu. Jadi bukan karena ingin sekolah yang mengajukan secara pribadi. Gitu. Ya, baik. Nah, berbicara terkait kriteria tadi Bu, sebetulnya kriterianya apa saja sih Bu kalau untuk sekolah sehat ini? Instrumennya itu sangat kompleks. Jadi seperti yang arahan dari Pak Hartoyo selaku pembina UKS di Kota Surakarta, itu tidak hanya UKS saja yang representatif ataupun yang bersih, tetapi memuat semua bentuk fasilitas kesehatan, kemudian sanitasi, kemudian perilaku hidup, ya, PHBS, perilaku hidup sehat dan bersih semua warga sekolah. Dan yang paling utama itu ternyata keterlibatan semua warga sekolah. Jadi tidak hanya Ibu Marpiani saja, tidak hanya anak-anak UKS saja, tetapi pelibatan semua warga sekolah mulai dari tenaga keamanan sampai dengan rekan-rekan kami di kantin itu bersama-sama untuk peduli terhadap kriteria kesehatan sekolah seperti itu.
Baik, jadi memang kriteria itu harus dilakukan oleh seluruh warga yang ada di sekolah, begitu ya Bu Betul ya? sekali. Baik, baik. Nah ini kemudian langkah selanjutnya apa sih Bu yang langsung diterapkan nih kepada warga sekolah terutama? Yang jelas kemarin saat kita pandemi itu menyesuaikan protokol kesehatan. Jadi sama sepertinya prinsipnya protokol kesehatan. Jadi masuk sekolah itu kita cek suhu dulu. Kalau misalnya demam, kita ada diminta untuk istilahnya di ruang dulu, istirahat dulu. Kalau nanti sudah normal diperkenankan masuk dengan cuci tangan seperti itu. Kemudian kemarin ada catatan juga dari Puskesmas bahwa kalau anak masuk tuh jangan langsung dicek suhu, bahkan ditanyai apakah demam, hari ini sehat, satu persatu seperti itu. Mungkin biar rileks dulu nih ya Bu ya. Iya. Biasanya kalau tegang suhunya naik. Nah, gitu. Dan itu kan diantar orang tua, saat pulang juga dijemput oleh orang tua. Jadi memang di saat pandemi kemarin itu terkait dengan aksi-aksi di UKS itu memang tidak seoptimal saat tidak ada pandemi. Karena ini seperti Bu Marpiani ini program kerjanya sangat banyak sekali, dari tahun ke tahun itu mesti ada kegiatan-kegiatan edukasi, baik melibatkan internal sekolah ataupun dengan pihak luar. Ada dengan PMI, kemudian ada lembaga-lembaga instansi lain yang terkait seperti itu. Jadi memang istilahnya untuk sekolah sehat itu tidak, harapan dari sekolah pun tidak hanya dalam tanda petik saat ada lomba, tetapi inginnya tuh terus berkelanjutan. Terus seperti berkelanjutan itu. ya, karena memang untuk kenyamanan pembelajaran juga ini ya Bu ya. Betul. Nah, sebelum lanjut ke ranah-ranah selanjutnya ya Bu ya, terkait sekolah sehat ini, ke Ibu Siti dulu nih terkait UKS. Nah, ini kan Ibu Siti tim UKS begitu ya Bu ya. Ini sebenarnya program-programnya apa saja Bu dalam UKS di SMP Negeri 9 nih? Iya, programnya banyak sekali nih Mbak. Jadi programnya diantaranya tentang menjaga lingkungan sekolah, kemudian juga screening kesehatan. Kemudian ada hubungannya dengan Puskesmas, kemudian ada penyuluhan untuk siswa-siswa tentang cara hidup yang sehat. Kemudian juga kita juga ada kerjasama dengan LSM Gita Pertiwi gitu ya, Iya, itu tentang pangan, masalah pangan yang sehat. Jadi tidak hanya saat anak sakit, tapi justru waktu sehat ini ya Bu Iya, ya, harus diperhatikan. Iya. Gitu ya. Nah ini kalau terkait pangan ini bagaimana Bu kalau di sekolah SMP Negeri 9 nih? Apakah ada kantin sehatnya juga atau bagaimana? Iya, ini kebetulan program kami mau melakukan untuk kantin sehat. Berhubung ini kan baru pandemi, jadi kantinnya kan tutup. Iya tutup, ya. Tapi itu sudah dirilis, sudah menjadi rancangan ya Bu iya. ya. Baik. Nah, kalau untuk UKS tadi Bu, biasanya ini dilakukan secara rutin, berkala, atau setiap hari atau bagaimana Bu? Oh, ini ada yang tiap hari, ada yang berkala. Contohnya kalau setiap harinya itu tentu tentang ada piket anak-anak yang kalau masuk ada piket. Berhubung kalau anak-anak waktu pandemi itu belajar di rumah, jadi gurunya tidak masalah. Jadi gurunya ada yang piket untuk membersihkan UKS dan juga sekolah. Kemudian kalau yang berskala itu kan ada diantaranya tiap Jumat itu ada Jumat bersih, Jumat sehat, Jumat peduli, Jumat berkah itu dan sebagainya. Terus termasuk imunisasi, imunisasi kan seperti vaksinasi itu kan juga vaksinasi di dalamnya yang COVID ya, kemarin itu kan juga termasuk imunisasi, itu kan juga berkala juga. Baik guru, karyawan, kemudian anak-anak semuanya sudah tercover semuanya di dalamnya. Nah, selama pandemi nih Bu, kan anak-anak juga sekolahnya di rumah begitu ya Bu. Ini bagaimana cara sekolah agar kesehatan mereka tetap terjaga? Cara memperhatikan mereka ini bagaimana Bu? Ya, kita selalu, ini kan ada grup-grup diantaranya PMR ya Mbak ya, karena saya juga
PMR, kemudian anak-anak yang di UKS itu juga banyak yang dari PMR. Jadi yang melakukan kegiatan itu juga PMR semuanya. Jadi dari kelas 7, 8, 9 itu kan ada grup-grupnya. Dan tiap grup itu ada perwakilan kelasnya. Tidak hanya satu, tidak hanya dua, banyak ya. Jadi ini selalu memberi nasihat pada teman-temannya supaya mengikuti protokol kesehatan. Ya, lebih ke pengingat begitu Iya, ya Bu ya. pengingat. Ya, baik. Nah, kemudian Kak untuk kaitannya dengan kerjasama seperti PMI, Puskesmas, ini dilakukannya setiap berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali nih Bu? Oh, ini ya Mbak, ini tergantung dengan skala apa ya Ibu, kebutuhan. Kalau dulu sebelumnya itu kan selalu ada rutinitas untuk setiap sebulan sekali dokter ada didatangkan itu. Tapi setelah ini pandemi kita sementara berhenti dulu. Ya, mungkin lebih ke edukasi Iya, begitu ya Bu iya. ya. Baik. Nah, kemudian Bu Diah ini terkait program-program sekolah sehat tadi yang sudah dijalankan, salah satunya himbauan-himbauan prokes begitu karena masih masa pandemi. Ini bagaimana ketika menjadi penilaian juri dari lomba sekolah sehat ini, apakah memang ada video atau hanya laporan saja, bagaimana Ibu? Jadi kemarin itu dari sejumlah SMP di Kota Surakarta itu mengumpulkan portofolio serta video profil sekolah sehat. Kemudian dari sejumlah itu diambillah ada 6 sekolah yang terpilih, yang terbaik. Dari 6 sekolah itu kemudian ini divisitasi oleh tim penilai. Tim penilainya kemarin ada dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, yang dari pemerintah Kota Surakarta itu ada. Kemudian saat penilaian itu kebetulan kita ada anak-anak memang dilibatkan. Jadi beliau-beliau tim penilai itu langsung berkomunikasi dengan peserta didik kita. Bagaimana kelengkapan administrasi di UKS, bagaimana tanggapan kalian terkait dengan istilahnya peraturan wali kota yang merokok, seperti itu. Bagaimana, jadi dari tim penilai itu langsung berkomunikasi dengan peserta didik kita. Seperti halnya wawancara itu. begitu Iya, ya Bu ya. ditanya gimana penggunaan toiletnya, karena memang anak didik yang peserta putri untuk jenjang sekolah menengah pertama itu kita sangat penting sekali, ya, karena penggunaan toilet yang benar itu belum tentu diedukasi oleh orang tua masing-masing. Ya, betul. Lebih-lebih kalau pas iya pas datang bulan Iya. anak perempuan itu, bahkan kita dari sekolah sangat-sangat mengedukasi, jadi diberikan informasi terkait bagaimana perilaku pada saat kita itu ada tamu datang bulan seperti anak putri seperti itu. Kemudian dari Puskesmas itu secara periodik memberikan informasi edukasi terkait kesehatan reproduksi remaja. Jadi memang kita sangat berterima kasih dengan rekan-rekan, dengan pihak-pihak luar yang setelah membina, telah memberikan banyak sekali informasi kepada putra-putri SMP Negeri 9 Surakarta, seperti itu. Nah, ini berarti memang banyak sekali ya Bu ya prosesnya untuk mencapai predikat sebagai sekolah sehat begitu. Nah, pemirsa, kita akan lanjutkan nanti di sesi kedua bagaimana saja kriteria yang menjadi penilaian lomba sekolah sehat. Begitu ya pemirsa, bagi Anda nanti yang ingin bertanya bisa langsung bergabung di line telepon 02716793000 atau bisa melalui WhatsApp maupun SMS 08112553.000. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Prestasi, masih bersama SMP Negeri 9 Surakarta terkait sekolah sehat. Baik Ibu Diah dan juga Ibu Siti, nah tadi masih membahas bagaimana tahapan-tahapan atau kriteria-kriteria yang harus dipenuhi
untuk meraih sekolah sehat begitu ya Bu ya. Nah, kemudian sebetulnya yang menjadi unggulan dari sekolah SMP Negeri 9 ini apa Ibu? Yang kaitannya dengan sekolah sehat tentunya. Baik, untuk unggulan di sekolah kita itu antara lain bisa secara akademik maupun non-akademik. Kalau akademik dari kader-kader kesehatan untuk sekolah kita itu atas pembinaan dari Puskesmas Pajang, kita ada yang senantiasa bisa sampai meraih di tingkat kota ya Ibu Ani ya. Pernah Ananda Sinta sebagai salah satu kader kesehatan. Kemudian yang kedua, yang non-akademik itu biasanya prestasi-prestasi yang kita peroleh misalnya dari bidang olahraga, dari bidang seni, karena itu relevan juga. Sekolah sehat itu kan seperti istilahnya di dalam jiwa yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Di dalam badan yang kuat terdapat jiwa yang sehat seperti itu. Jadi unggulan kita di SMP Negeri 9 Surakarta untuk saat ini kita sebagai salah satu sekolah penggerak tahap pertama. Jadi angkatan pertama implementasi kurikulum merdeka sesuai dengan arahan dari Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Ristek ya, Kemendikbudristek. SMP Negeri 9 Surakarta saat ini yang telah mengimplementasikan kurikulum merdeka juga banyak menerima kunjungan dari sekolah-sekolah lain untuk berbagi, untuk belajar terkait dengan implementasi kurikulum merdeka. Di dalam implementasi kurikulum itu salah satunya adalah terwujudnya profil pelajar Pancasila. Jadi sekolah sehat itu sangat relevan sekali dengan pembentukan karakter peserta didik untuk profil pelajar Pancasila. Jadi ada sifat bergotong royong, kemudian beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berarti dia kan menjaga kebersihan dirinya dengan menjalankan ibadah seperti itu, tepat pada waktunya. Kemudian karakter mandiri dan bekerja sama, berpikir kritis. Jadi kalau ada saat apel pagi temannya pingsan, dia juga cekatan dan kritis untuk membantu segera dibawa ke OKS kita, seperti itu. Jadi luar biasa melingkupi semuanya gitu ya Bu ya. Memang sekolah sehat itu tidak hanya sebatas di pojok UKS saja ya Bu, tetapi terintegrasi di dalam semua kegiatan di sekolah kita seperti itu. Jadi memang tidak hanya lingkungannya yang sehat, badannya yang sehat, karakter juga termasuk ini tadi ya Bu ya, ada apa ini Bu? Buletin. Ya, buletin dari siswa begitu ya Bu ya. Siswa terutama yang anak-anak aktif di UKS. Kalau anak-anak di UKS itu kan terjadwal untuk piket. Jadi pada saat ada kegiatan piket harian, kemudian di luar jam itu kadang-kadang mereka berdiskusi dan sharing. Lah itu hadirlah buletin setiap 3 bulan. Namanya infus. Namanya infus nih ya Bu ya. Jadi ini dari teman-teman UKS saja atau bisa seluruh siswa ini Bu mengikuti ini? Seluruh siswa diberikan kesempatan, tetapi karena saat pandemi itu kan yang istilahnya yang aktif ya Bu, yang aktif itu tidak semua peserta didik, oleh karena itu kita memfasilitasi anak-anak yang belajar untuk berliterasi. Jadi itu literasinya literasi untuk sekolah sehat. Literasi sekolah sehat. Jadi memang isiannya juga tentang kesehatan, begitu ya Bu ya. Betul. Nah, selain literasi dari mungkin artikel-artikel, ada juga nggak Bu nih literasi digital mungkin ya Bu? Literasi digital kita itu portalnya di web sekolah. Website ya? Iya, di website SMP Negeri 9 Surakarta itu kita punya adminnya yang mengelola kegiatan-kegiatan sekolah. Karena kemarin relevan dengan perolehan kita menjadi sekolah adiwiyata mandiri itu tanpa visitasi. Istilahnya adalah kumlot. Karena dari Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup di Jakarta, itu selain melihat portofolio kita itu, beliau hanya ngeklik
misalnya di YouTube ketik aja SMP Negeri 9 Surakarta, kegiatannya apa, seperti itu. Itu kan sudah rekam jejaknya, digital kan ada sudah semua. muncul semua di situ ya Bu ya. Dan kita sangat berterima kasih dengan MTA TV hari ini. Nanti semoga bisa linknya juga kita upload di YouTube dan ternyata kemitraan SMP Negeri 9 Surakarta dengan MTA TV juga ada seperti itu. Itu menambah poin-poin tertentu dari pihak-pihak yang dari pusat, jadi tidak perlu datang ke sekolah sudah mengetahui potretnya. Jadi memang tidak hanya dalam internal saja ya Bu ya, Betul. ada kerjasama dengan pihak-pihak luar. Nah, terkait kerjasama pihak luar Ibu yang berkaitan dengan tentunya kesehatan, ini ada tidak Bu program dari anak-anak membantu terjun ke masyarakat seperti ini? Oh, banyak sekali. Ya. Salah satunya mungkin bisa disebutkan ini Bu. Ya, diantaranya misalkan urusan dengan PMI kita juga membantu. PMI misalkan ada bencana kita membantu, itu diambil dari mana? Itu ada dompet kemanusiaan tiap tanggal 9 karena sejarahnya itu SMP 9 kita ambil di tanggal 9 ya. Itu diantaranya seperti itu juga nanti di Gria PMI juga. Kemudian selain itu juga di lingkungan masyarakat sekeliling ya, diantaranya itu kita memberi bantuan untuk tentang cara hidup sehat bagaimana. Jadi diantaranya ada hemat listrik dan sebagainya, kampanye, itu kan kampanye di antara seperti itu. Sosialisasi ya Bu ya. Iya, terus suatu saat juga pada saat ada itu tiap hari Minggu di Car Free Day. Car Free Day itu kita juga ikut di dalamnya untuk memunguti sampah, Mbak. Ya, itu biasa. Sampah, terus menanam terus menanam tanaman-tanaman di pinggir-pinggir sungai seperti Bengawan Solo itu juga. Kan masih banyak lagi aksinya. Jadi turut andil begitu ya Bu ya dalam lingkungan Kota Surakarta tentunya. Nah, ini bagaimana cara kemudian dari pihak sekolah menghandlenya Ibu? Apakah memang sudah berkaitan dengan pihak luar ya sudah diserahkan saja kepada adik-adik atau memang ada guru-guru yang selalu mengontrolnya? Iya, ini dua-duanya, Mbak. Dua-duanya ya harus jadi, kompak gitu ya. Jadi adik-adik itu sudah eksis sendiri. Ada ini hari ramah lingkungan. Oh, ini hari anak. Terus ayo cari info seperti ini, buat event seperti ini. Terus guru-guru juga sama ya. Wah, ini pas ada acara seperti ini itu. Baik. Selain lingkungan, mungkin masih berkaitan ya Bu ya dengan lingkungan. Kalau di sekolah ini Bu, di SMP Negeri 9, mungkin ada program penanaman seperti pohon apa begitu Bu? Tanaman hidup atau lain sebagainya. Seperti kami sampaikan, salah satu program unggulan kita dikenal dengan istilah Sanak Sapot. Sanak Sapot. Iya, satu anak satu pot. Harapannya si anak itu akan memelihara tanaman tersebut sejak dia belajar di SMP Negeri 9 Surakarta. Jadi sejak kelas 7 sampai dia nanti lulus di kelas 9. Walaupun dalam praktik pelaksanaannya itu memang belum bisa optimal, tetapi kita paling tidak mengupayakan dari sekitar 850 peserta didik ditambah 62 guru karena gurunya juga menanam. Jadi bersama-sama itu kita upayakan agenda tahunan rutin setiap tahun. Jadi sebentar lagi kita akan mendapatkan keluarga baru, kelas 7 baru. Nanti salah satu program keikutsertaan kepada pihak sekolah itu adalah dengan membawa satu tanaman yang dia miliki di rumah, seperti itu. Kemudian yang kedua kita punya program unggulan, yaitu satu keluarga satu kotak obat, Sake Sako. Sake Sako. Iya. Saat pandemi kemarin dari pihak Puskesmas memang senantiasa mendampingi kita untuk pelaksanaan protokol kesehatan. Harapannya di rumah-rumah itu paling tidak ada obat yang
harian, misalnya ada betadin, kemudian ada paracetamol. Jadi obat-obat yang darurat yang bisa untuk membantu pertolongan pertama seperti itu. Gurunya juga, muridnya juga. Iya, karena di daring, jadi anak cukup mengirimkan foto saat dia bersama dengan hasil karyanya, kotak obat. Gitu. Bu, isinya cuma kapas sama alkohol? Ya tidak apa-apa, Wong. Beliau mampunya beli kapas sama alkohol. Jadi prinsipnya kita tidak akan terlalu membebani kepada peserta didik karena kita paham saat pandemi itu banyak sekali yang terdampak. Iya, dan ini menjadi salah satu agar seluruh warga sekolah ini tetap konsisten untuk lingkungan sehat begitu ya Bu ya. Baik. Nah selain itu Bu, mungkin ada nggak Bu tipsnya dari pihak sekolah agar lingkungan sehat ini selalu diterapkan meskipun di luar kompetisi begitu? Wah, itu salah satu tantangan. Salah satu tantangan mengingat dengan jumlah peserta didik yang banyak, itu kita membutuhkan tangan panjang dari semua Bapak Ibu guru dan warga sekolah. Jadi tidak hanya kita selaku guru dan karyawan, tetapi juga melibatkan orang tua peserta didik semuanya. Harapannya kita di sekolah sudah mengajak anak-anak untuk menciptakan lingkungan yang bersih, kemudian anak-anak paham itu cuci tangan yang benar. Nanti sesampainya di rumah masing-masing, kalau lingkungan keluarga kurang mendukung, akibatnya juga kurang bisa bermanfaat. Oleh karena itu, pihak sekolah senantiasa menghimbau, mengajak semua orang tua peserta didik untuk bersama-sama membawa, kemudian juga mendampingi putra-putri kita menjadikan budaya hidup bersih dan sehat. Seperti itu. Jadi memang harus kerjasama. Betul, ya, Bu, ya, tantangan dan harus konsisten. Itu mungkin menjadi tantangan terbesar ya Bu ya selama dalam program ini sekolah Betul, sehat begitu ya Bu. Iya. Nah terkait sekolah sehat dengan sekolah adiwiyata ini kalau tidak salah juga menjadi juara juga ya Bu ya di sekolah adiwiyata. Kalau sekolah adiwiyata itu bukan perlombaan. Sekolah adiwiyata itu adalah bagaimana sekolah peduli dan berbudaya lingkungan hidup. Jadi pedulinya bagaimana dengan tanaman, dengan lingkungan yang ada, dengan Bapak Ibu guru, dengan penjaga sekolah. Harapannya semua terjalin komunikasi dan saling menghargai seperti jadi itu. lebih ke kepeduliannya ya Bu ya. Betul. Jadi memang masih masuk dalam sekolah sehat tadi. Iya. Baik. Nah ini sudah ada beberapa pertanyaan Ibu dari WhatsApp ya. Ini selamat untuk prestasi yang diraih. Apakah setelah ini akan maju ke provinsi dan seterusnya Ibu? Oh iya. Info terakhir terkait dengan kompetisi sekolah sehat adalah bahwa ke depan itu sekolah sehat tidak akan istilahnya dilombakan seperti adiwiyata. Adiwiyata kan sekarang juga itu bukan merupakan lomba, tetapi dibudayakan. Info yang kami terima terakhir bahwa sekolah sehat ini nanti ada istilahnya stratifikasi atau tingkatan-tingkatan. Di pemerintah Kota Surakarta untuk stratifikasi sekolah sehat dimulai dari jenjang PAUD terlebih dahulu. Hal ini dengan pertimbangan bahwa perilaku hidup bersih dan sehat itu lebih mengena, lebih bijak jika diajarkan sejak dini. Oleh karena itu stratifikasi ini dikelola mulai dari jenjang PAUD terlebih dahulu. Begitu Mbak Adila. Jadi memang harus diterapkan di setiap sekolah ini ya Bu ya, ke Iya. depannya. Jadi, lebih semangat lagi nih setiap sekolah untuk menerapkan sekolah sehat. Iya. Karena kalau hanya kompetisi terkadang ini nggak apa-apa lah cuman kompetisi begitu ya Bu ya. Baik, nah kemudian ini Bu, sekolah sehat apakah anak-anak tidak boleh jajan sembarangan gitu? Silahkan Ibu, mungkin dari tim UKS ini. Iya. Jadi sekolah sehat di sini yang penting menu makanannya yang sehat. Jadi diupayakan kan ini
pandemi juga. Jadi kalau bisa itu alangkah baiknya itu membawa makanan bekal. dari Membawa rumah. bekal dari Iya. rumah. Nah, kemudian ini Bu, sekolah sehat juga, apakah sekolah sehat juga dokter siswa? Fasilitas UKS-nya apa saja Ibu? Sekolah sehat apakah juga dokter siswa? Maksudnya kalau ada anak sakit, Oh, itu apakah iya, kita iya. melayani untuk pertolongan pertama Iya, pada betul. kecelakaan itu? Iya, betul sekali. Iya, jadi kalau ada teman ataupun siapa saja yang sakit, kita pertama kali langsung ditolong dulu. Jadi itu kan ada cara-cara bagaimana kalau membantu ada seseorang misalkan pingsan, nah, caranya bagaimana supaya cepat siuman itu ada. Kemudian Sesak iya, terus juga ada apa ya Bu itu tabung tabung oksigen juga untuk membantu. Ya, Jadi dia memang seperti itu. sudah pertolongan pertama. tersedia Iya, begitu iya. ya, harus selalu sedia meskipun tidak ada yang sakit gitu ya. Iya, Doanya betul. memang itu ya Bu ya, Iya. sehat semua Iya. gitu. Nah, kemudian ini Bu, terkait tadi kalau kendala sekolah sehat mungkin lebih ke bagaimana menerapkan itu seterusnya begitu ya. Iya, Kalau dari berkelanjutan. Bu Siti nih dalam mengelola UKS, ini apa Ibu tantangan terbesar selama mengelola UKS? Oh ya, tantangan terbesar selama mengelola di UKS itu diantaranya apa ya? Ada nggak Bu? Tapi kebanyakan bisa teratasi semua Mbak. Jadi saya bisa. Jadi enjoy terus ya Bu, Iya. ya menjadi Dan tim di- UKS. Di UKS kita ada CCTV. iya ada CCTV-nya juga. Dengan harapan kita, anak-anak kita di masa remaja itu tidak menutup kemungkinan. Misalnya dia mau bolos terus ngumpet di UKS, lah itu Ketahuan. kan ketahuan. Tidak semudah itu ya. Iya. Ini kalau anak-anak kriterianya bagaimana Ibu ketika mereka boleh tidur di UKS saat sekolah begitu? Oh iya, itu bagi mereka yang sakit dan itu hanya sementara. Jadi kalau misalkan sakitnya itu panas, itu nanti tetap ada hubungan dengan orang tua. Jadi sementara kita Tangani, tangani di UKS dulu. diberikan teh Iya, panas, iya. paracetamol, Iya. seperti itu. Atau dikasih minyak gosok biar anaknya cooling down dulu. Kalau nanti kita tunggu misalnya 1-2 jam Sudah itu sembuh, sudah ya. sembuh, kembali ke Kembali ke sekolah sekolah atau lagi. kembali pulang. Baik, jadi memang sekolah juga penting untuk menerapkan itu semua, tidak hanya di puskesmas tadi ya Iya. Bu ya. Di sekolah harus ada. Nah ini terakhir ini untuk Bu Diah dulu. Harapan kedepannya ini Bu untuk SMP Negeri 9 Surakarta dan juga pesan-pesannya kepada sekolah lain agar semangat menerapkan sekolah sehat gitu. Iya, harapan kita kemarin itu kita ada kerjasama dengan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muhammadiyah Surakarta memberikan edukasi terkait kesehatan gigi, mulut, jadi jauhi merokok, narkoba dan seterusnya. Kita pinginnya itu di sekolah kita, selain tadi sudah disampaikan Bu Ani, ada fasilitas-fasilitas yang istilahnya pertolongan pertama, kita inginnya juga ada fasilitas terkait dengan alat-alat untuk ini deteksi atau alat-alat yang ada di kedokteran gigi. Jadi paling tidak di situ ada tempat untuk pemeriksaan gigi secara rutin bagi peserta didik kita dan warga sekolah. Karena memang kesehatan seseorang itu kan berawal dari rongga mulut dan gigi, ya. Jadi impian saya tuh punya alat gigi karena itu mahal sekali. Nanti kan tinggal secara periodik kita bisa meminta dari puskesmas terdekat, yaitu Puskesmas Pajang, karena Puskesmas Pajang adalah salah satu rujukan atau fasilitas kesehatan dari SMP Negeri 9 Surakarta. Misalnya dua kali seminggu dokternya datang, nanti periksa untuk kelas berapa dulu itu. Wah, impian saya. Semoga bisa terwujud ya Bu ya. Amin. Menjadi Ini menunggu poin donatur, juga ya Bu ya. menunggu alumni nih. Siapa tahu ada alumni yang sukses menjadi dokter gigi, punya rumah sakit. Ya,
ini sampai 9, tak kasih alat untuk gigi. Alhamdulillah, Amin ya, Bu, seperti ya. itu. Dan untuk teman-teman kami di satuan pendidikan, Bapak Ibu guru, kepala sekolah, serta anak-anak semuanya, bahwa perilaku hidup sehat itu tidak lain adalah kembali ke kita. Jadi usahakan kebiasaan-kebiasaan, budaya-budaya sehat untuk kita, dan juga bisa ditutor sebaya kepada teman-teman, itu akan sangat membantu. Karena dengan kesehatan itu adalah harta yang sangat luar biasa, ya. Itu anak-anak jangan merokok ya, Nak. Jaga kesehatan, karena rokok bisa dikatakan pintu gerbang untuk penggunaan nafsa, narkotika, obat terlarang, narkoba, seperti itu. Tetap semangat. Baik, Terima luar kasih. biasa. Terima kasih Bu Siti dan juga Ibu Diah telah berbagi ya Bu ya terkait sekolah sehat gitu. Semoga kedepannya selalu sukses selalu dan Amin. ini ya cita-citanya terwujud begitu ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita dalam program prestasi terkait lomba sekolah sehat. Kita akan jumpa lagi di minggu depan dengan narasumber-narasumber yang selalu menginspirasi kita untuk selalu berprestasi. Saya Aldila Farah Elmira mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.